Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sofwa Sagita, biasa dipanggil Sagita. Aku dari kelas AK 202. Di sini aku ingin mempresentasikan tugas pengantar akuntansi 2, yaitu di mana membuat makalah akuntansi. Di sini aku memilih judul piutang, lalu mempresentasikannya dalam bentuk video dan diupload ke YouTube, lalu linknya dimasukin ke LMS. Di sini aku mau langsung saja mulai presentasinya. Aku pun sudah share screen, di sini terlihat halaman judulnya, ada nama aku serta NIM aku, lalu langsung aja ke pendahuluan. Aku akan membacakan latar belakangnya. Nah, menurut Warren Reef dan Fish, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan piutang adalah meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Sedangkan menurut Mulyadi, piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa piutang adalah tuntutan atau klaim perusahaan pada pihak lain, baik terhadap perorangan maupun terhadap suatu badan usaha yang terjadi karena adanya suatu transaksi. Piutang itu timbul apabila perusahaan menjual barang atau jasa kepada perusahaan lain atau perorangan secara kredit. Jadi, semisalnya kita membeli suatu barang secara kredit, otomatis kita mempunyai utang pada perusahaan atau yang menjual barang tersebut, sedangkan yang menjual barang tersebut mempunyai piutang terhadap kita, piutang yang mesti ditagih atau akan ditagih. Nah, selanjutnya aku akan langsung membacakan ketujuannya. Tujuan dari pembuatan makalah ini sendiri yaitu sebagai penyelesaian tugas yang diberikan untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2. Lanjut ke selanjutnya ada pembahasan materi. Di sini pembahasan materinya meliputi yang pertama jurnal piutang. Nah, jurnal piutang adalah sebuah catatan atau laporan tertulis perusahaan dari setiap transaksi keuangan yang dirangkai menjadi jurnal akuntansi. Seperti yang tadi sudah disebutkan, itu definisi jurnal piutang sendiri. Nah, jurnal piutang ini menyimpan catatan besaran piutang dari pihak konsumen atau pelanggan kepada pihak perusahaan. Bisa dibilang pencatatan jurnal piutang yang rapi akan sangat berpengaruh nih kepada efektivitas manajemen bisnis perusahaan tersebut. Biasanya pihak perusahaan akan menerbitkan faktur untuk melaporkan transaksi piutang. Faktur tersebut berisikan beberapa data atau informasi mengenai penjualan produk atau layanan yang dijual, seperti deskripsi produk atau layanan, total biaya, sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, beberapa komponen yang biasanya ada pada jurnal piutang antara lain, yang pertama tanggal entry jurnal, yang kedua nomor entry jurnal atau nomor referensi untuk entry tersebut, 3 deskripsi singkat tentang transaksi, 4 nama akun, 5 nomor akun, 6 jumlah debit, dan terakhir jumlah kredit. Nah, saat seseorang pemilik perusahaan mengirimkan faktur ke pelanggannya secara otomatis, ia juga akan memasukkannya sebagai entry jurnal ke jurnal akuntansi. Dalam entry jurnal piutang, kita perlu mendokumentasikan seluruh jumlah nilai yang harus dibayar dari faktur yang sudah diterbitkan sebagai akun debit di akun piutang. Nah, jadi piutang itu masuknya ke debit sebesar jumlah piutang tersebut. Sebaliknya di akun penjualan, jumlah nilai tersebut harus dicantumkan pada akun kredit. Piutang yang selanjutnya, piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih nih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar, atau dinyatakan bangkrut dan tidak diketahui keberadaannya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Penghapusan piutang ini dilakukan jika terdapat bukti-bukti yang jelas, misalnya debiturnya meninggal dunia, debiturnya bangkrut, ada kesepakatan antara perusahaan dan debitur bahwa sebagian piutang tidak dapat dibayar, dan terakhir debiturnya melarikan diri. Nah, cara membuat jurnal tersebut itu ada 2 metode. Yang pertama metode penghapusan langsung, dan yang kedua ada metode cadangan. Di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, setiap piutang dagang yang sudah diputuskan untuk dihapuskan langsung dibebankan di sebelah debit, dan beban penghapusan piutang di sebelah kredit piutang. Jadi jurnalnya itu di debit beban penghapusan piutang sebesar Rp berapa, langsung di kreditnya piutangnya. Nah, apabila suatu saat tiba-tiba debitur memberitahu bahwa akan melakukan pelunasan, maka jurnalnya yaitu dibalik piutangnya yang di debit dan beban penghapusan piutangnya yang di kredit. Selanjutnya lagi, apabila diterima pelunasan piutang, maka jurnalnya karena menerima pelunasan, menerima uang, berarti kasnya di debit, piutangnya berkurang di sebelah kredit.
Lanjut, ada metode cadangan yang kedua tadi. Dalam metode ini, perusahaan sudah membuat estimasi atau perkiraan mengenai kerugian yang akan diterima akibat piutang tidak dapat ditagih seluruhnya. Suatu estimasi dibuat menyangkut perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Apabila suatu saat tiba-tiba debitur memberitahu bahwa akan melakukan pelunasan pembayaran, maka jurnalnya debit piutang dan dikredit cadangan kerugian piutang. Apabila diterima pelunasan piutang, maka jurnalnya kas di debit dan dikredit piutang. Nah, selanjutnya kita akan ada pembahasan soal. Tadi materi yang pertama itu kan jurnal piutang, dan di sini pembahasan soalnya. Yang pertama, tanggal 3 Maret tahun 2020, Bapak Andre Novianto menginvestasikan uangnya sebesar 800 juta rupiah pada perusahaan CV, perusahaannya yaitu CV Kemilau. Nah, di sini tanggal 3 Maret itu karena dia menginvestasikan uangnya, berarti kas di sebelah debit sebesar 800 juta, lalu di sebelah kredit modal awal karena dia menginvestasikannya, berarti modal bertambah di kredit sebesar 800 juta rupiah juga. Nah, yang kedua, tanggal 8 Maret 2020 dibayar uang sejumlah 30 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Sewa kantor selama 1 tahun berarti sewa dibayar di muka di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 30 juta rupiah karena kita mengeluarkan uang, jadi kasnya berkurang di kredit. Yang ketiga, tanggal 17 Maret 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 15 juta dan 8 juta. Jadi tadi peralatannya sebesar 15 juta di debit, ditambah perlengkapannya juga sebesar 8 juta di debit, dan 15 juta tambah 8 juta di total jadi 23 juta. Jadi kita mengeluarkan kas sebesar 23 juta di sebelah kredit. Nah, di sini ada jurnal umumnya yang sudah tertera dalam bentuk gambar. Ya, di sini ada format tanggal, keterangan, ref, dan debit kredit. Lanjut, contoh soal piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Soal pertama, perusahaan ABC menjual beberapa barang elektronik kepada John pada tanggal 1 Maret tahun 2019. Jumlah total faktur termasuk pengeluaran dan pajak adalah sebesar 25.000 yang harus dibayar pada atau sebelum 1 April 2019. Karena kerugian dalam bisnis, John tidak akan dapat melakukan pembayaran apapun. Jurnal dari transaksi di atas yaitu karena tanggalnya tadi kan tanggal 1 Maret 2019, tulis di kolom tanggal, lalu khususnya yaitu nama akunnya, yang pertama kan piutang. Jumlah total faktur termasuk pengeluaran pajak. Piutang yang harus dibayar sebesar 25.000, berarti bertambah di debit. Dan untuk penjualan AC 25.000 juga. Penjualan berarti bertambah di debit sebesar 25.000 juga. Nah, lanjut soal nomor 2. Pada akhir periode perusahaan menaksir total kerugian piutang tak tertagih sebesar 100.000, piutang Mr. Z sebesar 150.000. Pada bulan April dinyatakan tidak dapat ditagih dan dihapuskan, tetapi bulan Juli menyatakan akan melunasi hutangnya, dan uang diterima pada bulan Agustus. Jurnal dari transaksi tersebut yaitu pertama ini kan tanggal 31 Desember 2009. Taksiran, keterangannya taksiran kerugian piutang, yaitu akunnya kerugian piutang di debit sebesar 100.000 dan cadangan kerugian piutang di sebelah kredit 100.000. Ini kalau menggunakan metode cadangan. Lalu kalau metode penghapusan langsung itu tidak ada jurnalnya jelas. Di sini kerugian piutang 100.000 seperti yang tertera di soal, yaitu pada akhir periode menaksir total kerugian piutangnya sebesar 100.000. Nah, jurnal kedua bulan April dinyatakan tidak dapat ditagih, berarti keterangannya menghapus piutang, jurnalnya cadangan kerugian piutang di debit sebesar 150.000, lalu di debit piutangnya sama juga sebesar 150.000. Untuk metode penghapusan langsung, di debitnya kerugian piutang karena tidak dapat ditagih atau dihapuskan berarti kan merugi. Jadi kerugian piutang debit, lalu piutangnya berarti berkurang di kredit sebesar 150.000. Lanjut 1 Juli ya. 1 Juli dia menyatakan akan melunasi hutangnya. Berarti pernyataan pelunasan hutang itu keterangannya, dan jurnal untuk metode cadangannya debit piutang sebesar 150.000, sama tadi karena piutangnya kan sebesar 150.000, berarti karena dia akan melunasi hutangnya berarti hutangnya sebesar 150.000 juga. Kreditnya cadangan kerugian piutangnya berkurang berarti sebesar 150.000. Untuk metode penghapusan langsung, piutangnya debit 150.000, kreditnya kerugian piutang 150.000. Ini bedanya di nama akunnya. Kalau metode cadangan, nama akunnya cadangan kerugian piutang, kalau penghapusan langsung
dihapus. Jadi jurnalnya kerugian piutang. Nah, untuk bulan Agustus itu bulan ke-8, penerimaan uang dari piutang yang telah terhapus. Jadi kita sudah menerima uang tersebut. Karena menerima uang, jadi kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 100.000. 100.000, lalu piutangnya berkurang di kredit sebesar 150.000. Lalu untuk metode penghapusan langsung, sama, kasnya bertambah di debit 100.000, sedangkan piutangnya di sebelah kredit sebesar 150.000. Nah, sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita akan menutup. Di sini ada setiap penjualan produk yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit, di mana pihak pembeli tidak perlu membayar semua tagihan pada saat terjadinya transaksi, maka perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit akan memastikan piutang usaha pada buku besarnya. Jadi setiap penjualan secara kredit itu akan dimasukkan ke buku besar perusahaan tersebut. Itu berarti perusahaan memiliki klaim atau tagihan kepada pelanggannya atas sejumlah uang akibat transaksi penjualan kredit yang telah terjadi. Nah, berarti perusahaan tersebut memiliki tagihan piutang kepada pelanggannya. Jadi, piutang itu adalah tuntutan atau klaim atau tagihan perusahaan terhadap pihak lain, baik terhadap perorangan maupun badan usaha. Pemilik bisnis atau mahasiswa akuntansi seperti aku sendiri perlu tahu bagaimana pencatatan piutang yang benar agar tidak melakukan kesalahan saat mencatat piutang transaksi dari konsumen atau pelanggan, serta juga saat menjurnal akuntansi. Namun, bagaimana jika kita belum terlalu menguasai pencatatan jurnal piutang? Salah satu solusi yang bisa dilakukan itu, kalau dalam proses transaksi jual beli atau kita sedang bisnis itu bisa menggunakan aplikasi keuangan yang saat ini tersedia banyak di internet. Dan kalau untuk belajar sendiri itu kita bisa berlatih cara menjurnal suatu piutang. Nah, jadi segitu dulu presentasi dari aku. Ini tidak lupa ada daftar pustakanya yang berisi sumber-sumber materi ini. Sekian dari aku. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.